Kisah pun dimulai. Kita diperlihatkan seorang yang bernama Will, pensiunan mantan marinir. Will sedang menelpon kantor asuransi untuk pengobatan istrinya yang terkena penyakit kanker. Namun pihak asuransi menolak karena penyakitnya tidak masuk dalam tanggungan. Will pun kecewa karena sebagai mantan marinir yang disisihkan. Untuk menghibur hati istrinya, Will mengaku kalau asuransinya disetujui. Dengan rasa kecewa, Will menemui kakaknya yang ternyata berprofesi sebagai perampok dan bernama Danny. Rich people don't like you when you envy their shit. Cam, seorang petugas ambulans, sedang menuju lokasi kecelakaan bersama rekan kerjanya. Setiba di tempat kejadian, Cam melihat korban anak kecil yang tubuhnya tertancap besi. Dengan hati-hati petugas memotong besi tersebut. Dan akhirnya anak tersebut selamat dan dibawa ke rumah sakit. Bertemulah Will dengan Danny. Lalu Will menceritakan kondisi rumah tangganya dan istrinya dalam kondisi sakit. Will ingin meminjam uang kepada Danny. Danny menyanggupinya dan akan menanggung semua biaya pengobatan sampai sembuh total. Tapi dengan syarat Will mau membantu merampok bank bersama komplotannya. Will pun menyanggupinya karena tidak ada orang lain yang mau meminjamkan uangnya. Di sebuah bank, Danny dan komplotannya melakukan aksinya. Dalam hitungan menit, gedung tersebut dikuasainya. Ketika polisi Jen dan Mark datang, Danny berpura-pura menjadi manajer bank dan mengatakan bank sedang tutup. Namun Jen tidak percaya. Jen beralasan ingin menemui pacarnya yang ternyata pegawai bank tersebut. Mark yang berada di luar gedung merasa ada sesuatu di dalam gedung. Terjadilah adu tembak. Don't shoot a cop! Tim SWAT datang. Teman Danny semuanya tewas dan menyisakan Danny dan Will. Mereka mencoba melarikan diri dengan menyandra polisi yang bernama Jen. Ketika Jen akan melawan Danny, Will menembaknya. Polisi datang mencoba mencari Jen dan merangsek ke dalam gedung. Jen terluka parah. Polisi menelpon bantuan. Datanglah Cam dengan ambulannya lalu mencoba menerobos masuk dan berhasil menolong Jen. Come to me. Dalam ambulan, Cam berusaha menyelamatkan Jen. Ketika ambulan akan keluar, Danny membajak ambulan tersebut. Namun ketika di pintu keluar, polisi sudah mengepungnya. Mereka berhasil lolos tanpa dicurigai karena ambulan tersebut membawa pasien seorang polisi. Mark ingin keluar gedung menemukan teman Ken yang terluka dan mengatakan ambulan telah dibajak. Mark lalu menelpon kantor pusat. Monroe, pimpinan SWAT, datang menenangkan Mark, lalu mengerahkan helikopter untuk mengejar ambulan. We got an airship. What? Scene pun berlanjut. Ken berusaha kabur dengan menyemprot Will dan Danny. Namun Danny menodongkan senjata. Come back here now. Cam gagal kabur dan lanjut menolong Jen di dalam ambulan karena kondisi Jen semakin mengkhawatirkan. Cashmere! Tim SWAT dengan helikopternya menemukan posisi ambulan. Shit, Danny menelpon temannya yang bernama Papi untuk menyiapkan 5 ambulan yang berguna mengecohkan polisi. Danny akan memberikan Papi imbalan.
dan mereka akan bertemu di sebuah jembatan. Pimpinan SWAT yang bernama Moro meminta Denny untuk menyerah, namun Denny tidak mau. Polisi berusaha menghentikan ambulan dan terjadilah kejar-kejaran. Denny menodongkan senjata ke arah camp dan menyuruh polisi untuk mundur tidak mengejarnya. Mark salah menaikin mobil Monroe. Dan ternyata di dalamnya ada seekor anjing. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Monroe menyuruh menghentikan pengejaran ini. Ambulan terus melaju, namun kondisi Zen semakin parah dan harus dioperasi untuk mengeluarkan peluru di dadanya. Dalam kondisi panik, mereka menelpon seorang dokter yang bernama Colin untuk mengarahkan cara operasi, karena Ken hanyalah petugas ambulan. Melalui video call, Ken dibantu untuk mengoperasi Zen. Denny berganti menyupir dengan Will. Will membantu Ken. Akhirnya operasi berhasil, namun limpahnya pecah. Black, petugas FBI, menemui Monroe. Monroe menyadari kalau FBI tahu informasi tentang Denny. Dan ternyata Denny perampok yang pandai dan menjadi target FBI. Clark menyarankan Monroe agar sering ganti mobil supaya tidak diketahui oleh Denny. Dr. Coley menghubungi Monroe dan mengatakan operasi berhasil, namun limpa Zen pecah. Kemungkinan Zen mati kehabisan darah. Monroe geram lalu menempatkan beberapa sniper untuk menghabisi Denny. Namun Clark FBI kurang setuju dengan cara ini. Sebaiknya mereka tabayun dulu atau nego dengan Denny. Craig berhasil menelpon camp supaya menunduk karena sniper akan menembak Denny dan Will. Singkat cerita, Denny berhasil menghubungi Monroe dan menanyakan kenapa anak buahnya menembakinya. Kalau diulangi, Denny akan membunuh polisi yang bernama Zen yang lagi sekarat di dalam ambulan tersebut. Denny pun ngamuk di dalam ambulan dan berselisih paham dengan Will. Dan ternyata FBI mempunyai data Will. Will ternyata mantan marinir dan diyakini tidak akan membunuh orang. Denny menghubungi Castro, anak buah Papi, yang menyiapkan mobil ambulan untuk mengecoh polisi. Dan satu mobil tanpa awak, berisi bahan peledak dan senjata. Helikopter menemukan posisi mereka dan terjadilah tembak-menembak. Lalu mereka kejar-kejaran. Just took fire. How long till I get fresh? Denny berhasil lolos dan menuju tempat Castro dan menyuruh untuk mengecat ambulannya. Ambulan lainnya bergerak ke jalan untuk mengecoh polisi. Polisi pun mulai terkecoh karena salah satu ambulan yang ternyata bukan Denny. Dan inilah ambulan berisi bahan peledak. Oh, Jesus Christ. Mark mencoba mengejar pelaku. Inilah mobil rongsok. Monroe tertembak. Anak Papi Roberto dihabisin Mark. Polisi pun dibuat kocar-kacir. FBI, where the people? It's terrible. Can't imagine how you feel right now. Denny menghadap Papi dan membayar Papi dengan $8 juta sesuai kesepakatan. Kondisi Jen makin parah. Papi sedih karena polisi telah membunuh anaknya bernama Roberto. Ketika Denny dan Will akan kembali ke mobil,
Papi meminta polisi yang bernama Zen yang di dalam ambulan untuk diberikan kepada Papi dan dijadikan sandera. Namun Will menolaknya. Terjadilah adu mulut Danny dan Will. What are you doing? Stop! Stop it now! We're not the bad guys. We're just the guys trying to get home. Fucked up! We fucked up! We fucked up! Polisi sudah mengepung mereka. Akhirnya Danny dan Will sepakat. Terjadilah tembak-menembak. Kondisi sangat kacau. Cam yang di dalam ambulan tanpa sengaja menembak Will. Danny berhasil melarikan diri dengan ambulannya. Cam berusaha menolong Will. Danny berhasil ke rumah sakit dengan ambulannya, namun polisi sudah mengepungnya. Clark, agen FBI, datang mencoba memperingatkan Danny untuk menyerah. Ketika Danny mengambil pistol, dan itu adalah pistol Zen. Lalu pistol tersebut digunakan Danny untuk menyandra Cam. Sniper berhasil menembak Danny. He's dead! Danny, I'm gonna shoot her in the head! Istri Will datang dan berteriak histeris karena melihat Will dalam kondisi luka parah. Will selamat setelah diobati. Film pun tamat.